Vira dari kelas 12 IPS 1. Mengenai materi, simak videonya. Nah, di sini sudah ada novel sejarah halaman terakhir. Untuk biografinya sendiri sudah tertera di bagian kiri dan bagian kanan. Nah, pada bagian kiri ada judul. Judulnya itu halaman terakhir. Penulis Yudi Herbiwowo, penerbit Nora Books, dan di samping kanan ada tahun terbit, yaitu tahun terbitan 2015 dan tebal halaman setebal 436. Gambaran dari novel ini yaitu menceritakan kehidupan seorang Hoegeng Iman Santoso yang merupakan sosok polisi teladan yang jujur, berintegritas, dan sederhana. Sosok seperti beliau pun mungkin hingga saat ini tidak ada. Selang waktu jabatannya sebagai Kapolri terlengser di tengah penanganannya terhadap 2 kasus rumit yang ditanganinya, padahal beliau sendiri telah berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut dalam masa kepemimpinannya. Novel ini pun menceritakan mengenai kehidupan Hoegeng setelah tidak menjadi Kapolri lagi. Nah, untuk pengenalan situasi cerita, yang pertama waktu, pagi, siang, sore, dan malam. Yang kedua, tempat, Pekalongan, Yogyakarta, Desa Jetak, Godean, dan Bumijuh. 3, peristiwa, yaitu kelengseran Kapolri Hoegeng di tengah 2 kasus rumit. Untuk tokoh, yaitu ada Hoegeng Iman Santoso, Adam Malik, Sumaria, 4 pemuda, dan Jabakrishna. Sinopsis. Hoegeng Iman Santoso lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Ayahnya Soekaryo Hatmojo, pegawai pemerintahan yang bekerja di Kejaksaan Pekalongan. Karir Hoegeng terinspirasi dari sahabat ayahnya, yaitu Pak Ating, dengan postur tubuhnya, warna kulit layaknya Belanda, dengan baju ninjas dan sepucuk pistol di pinggangnya, yang membuat Hoegeng kagum dan bermimpi menjadi seorang polisi. Sepanjang waktu bayangan tentang Pak Ating diingatannya sehingga benar-benar bertekad menjadi polisi. Tak heran dia pernah ikut latihan kemiliteran Nippon pada masa Jepang atau 1942. Setahun kemudian dia diangkat menjadi wakil kepala polisi seksi 2 Jomblang dan menjadi kepala polisi di tahun 1945. Karir kepolisiannya pun terus melaju. Suatu saat di Yogyakarta, ruangan ini terasa lebih senyap dari biasanya. Semua hal terasa hampa dan menjauh. Hoegeng seperti hanya tengah mendengar suara nafasnya sendiri. Dia sadar hari ini tampaknya dia tidak seperti biasanya, yang sama sekali bukan tipe pemurung. Masalah seberat apapun tidak pernah membuatnya sediam ini. Matanya melayang dengan surat dinas menhankam yang sudah sejak tadi dibuka. Tanpa membacanya pun dia bisa menebak isinya, karena beberapa bulan ada desus-desus mengenai penggantinya sebagai Kapolri. Ditambah dengan teleponan dari Adam Malik yang meminta waktu untuk ngobrol. Singkatnya, waktu itu pun tiba. Hoegeng mulai meraba kebenaran isu itu. Adam bercerita mengenai kekosongan duta besar yang akan diisi Hoegeng dan bertanya kesediaannya menjadi duta besar. Hoegeng mencoba tersenyum, kemudian mengambil surat untuk berniat membacanya sampai utuh, namun tertuju pada kalimat, "Dengan ini kami menunjuk Jenderal Hoegeng Iman Santoso sebagai duta besar kerajaan Belgia." Dia pun berhenti membaca dan meletakkan surat itu. Dia tentu bisa menerima pencopotan ini, meskipun masa jabatannya belum habis. Tetapi satu hal yang memberatkan hatinya, karena 2 kasus yang masih ditanganinya selama ini belum terselesaikan. Menyita waktu dan energinya, ditambah telah berjanji akan menyelesaikan selama masa jabatannya. Yogyakarta. 2 kasus yang menguras waktu dan energi Hoegeng adalah kasus Sumaria dan kasus penyeludupan mobil mewah. Sumaria merupakan gadis manis yang berusia 16 tahun. Kasusnya bermula pada suatu senja yang sepi. Saat sedang berjalan kecil menunggu bis arah rumahnya, ada mobil kombi merah yang berisi 4 pria yang awalnya menggombal, berakhir senonoh dengan menariknya secara paksa dan menggunakan bius. Setelah itu memperkosanya secara bergilir. Kasus ini semacam kejahatan biasa, tetapi adanya Jabakrishna yang mengangkat kasus ini di jurnalis harian pelopor. Berita ini semakin ramai hingga Jabakrishna berkesimpulan bahwa keluarga yang berada dengan mobil mewah serta deskripsi yang sesuai dengan kenyataan Sumaria. Namun, polisi daerah dan pengadilan terlihat mencari celah sampai memutarbalikkan fakta.
Hal ini jelas terlihat adanya permainan yang bertujuan melindungi pihak tertentu, mengingat salah satu 4 pemuda adalah menantu dokter gigi yang terkenal. Rumitnya kasus ini membuat Hogan mengirim tim investigasi khusus dari Jakarta untuk membantu. Nah, dalam waktu yang hampir bersamaan, Polri juga tengah menyelidiki kasus penyelundupan mobil mewah. Berbagai strategi panjang dan penyamaran hingga pengejaran yang hasilnya cukup memuaskan, tetapi sangat rumit jika ditangani sendirian karena yang terlibat banyak pihak. Kerumitan kedua kasus dialihkan, mengingat Hogan telah usai dengan jabatannya sebagai Kapolri. Kehidupannya setelah itu menjadi pengisi acara talk show radio El Sintai yang membahas isu sosial. Dari acara ini, dia sering menerima pengaduan dari masyarakat yang kemudian dicatat dan diserahkan ke teman maupun anak buahnya dulu yang masih aktif di kepolisian pada sebuah memo.